bahasa cerembai. Adol jerekku lah. Nah, jadi kan begitu. Ya gini, banyak orang yang mengaku pintar, mengaku paranormal, mengaku bisa ini, padahal ini nggak bisa apa-apa. Ya tara siki ya nu mbok paham, Nah. saya mbok menawane payu cara mentagang. Resi lagi tadi. Iya, apalagi resi. Di saat dia melakukan hubungan intim dengan istrinya, Dewi Mantri, kutukan Resi Tindama itu memang benar-benar terjadi. Di saat hubungan intim dengan istrinya, dia pun meninggal dunia talak. Meninggal. Nah, meninggalnya Pandu Dewanata saking cintanya ini, sekang tresnane Dewi Madrim pada suami Pandu Dewanata itu, nah, dia pun ikut meninggal dengan cara dia itu melompat ke api. Yang dikatakan itu sakti apa-apa itu, karena meninggal masuk ke dalam api. Nah, itu silsilah setelah Pandu Dewanata mendapatkan putra 5 dari 2 ibu, 2 istri. Ya, dia seperti itu. Istrinya meninggal, Pandu Dewanata meninggal, akhirnya Pendawa 5 hanya ditunggu oleh 1 ibu, yaitu Dewi Kuniti. Itu kira-kira seperti itu loh, dengan apa yang saya tahu dan apa yang saya pernah dengar di silsilah pedalaman. Kalau Mbah Dipayana dulu kalau ada pagelaran wayang kulit, yuk di sana nonton wayang. Jadi kantal kintil ini sama Mbak Dipayana selalu mengintili, kayaknya kantal kintil itu bahasa pedesan. Kalau bahasa sekarang ya selalu ikut kalau dia nonton wayang. Jadi silsilahnya si Pandu ini kalau dalam bahasanya tragis lah ya. Bahasa tragis, jadi dengan bahasanya apa yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nah, Kan begitu ya, seperti ya, itu. ya. Jadi setiap juga itu sebagai tolak ukur. Apabila kita menanam kebaikan, pasti dapat ya baik. Kalau menanam keburukan, pasti dapat ya buruk. Kan gitu. Tapi ya dengan apa namanya sejarah ini kan kita sejarah ya. Tapi sejarah itu menerangkan bahwasannya itu tadi. Di situ juga harus kan ada teguran secara kiasan atau secara tidak langsung, itu ya harus melihat etika. Nah, iya. Jadi tidak bisa sembarangan kepada siapa dia berbahasa, tidak juga harus sembarangan kepada siapa dia mau berbuat semena-mena. Kan di dalam hari ini kan si Pandu itu membunuh seorang resi. Padahal yang dilihat itu bukan resi. Kan gitu kan? Di situ kan dia memakai bahasa hawa nafsu. Tapi kalau dia memakai bahasa atau memakai perasaan tidak ada hawa nafsunya, pasti yang dilihatnya itu resi. Nggak mungkin dibunuh kan begitu kan? Tapi ini udah memang ya itu tadi ya, jalan kodrat dan iroda. Kalau kata kita. Tapi kalau kata mungkin dalam hal seperti ini ya itu ya alur ceritanya harus memang seperti itu. Takdir lah.
Jadi sejak dia meninggal Prabu Pandu, lalu Dewi Madrim menceburkan diri dalam api yang disebut Sati ya, atau apa tadi ya, Sati. Lalu kan putra Pandu ini dibimbing sama ibu saya ya, termasuk sebagai kuat juga, bisa sebagai ibu, bisa sebagai bapak ya. Jadinya posisinya bagus. Jadi kan di dalam hal ini kan tertera seperti yang apa yang digambarkan di dalam itu tadi kan, ibu bumi ya, bapak bumi. Ibu Kunti kan bapaknya nggak ada yang mengiringin anak-anak ini. Ibu tetap sebagai ibu, nggak ada bapak. Kalau desa bikin beda iklan Iya, itu iya. cerita. Ya. Waduh, wah, ada pisang, lapisan gak ngolong hitam. Gede-gede banget ya. Ya, gede tapi kan orang landung sih ora ya. Ini kan menandakan bahwa di kampung kita itu kan tanahnya subur. Buktinya pisang saja itu segede-gede itu. Iya, Ya kadang-kadang subur karo digarem barang. kadang-kadang juga ya saking suburnya Hmm. ya kayak cabenya bisa nunggu di gigi. Karena apa? Kita semakin tua itu gigi semakin rontok. Jadi kalau kendaraan sekarang itu semakin tua kita jadi metik. Tanpa gigi. Tapi itu tadi ya dalam cerita Alkisah, berarti ini Alkisah Mahabharata. Di situ sosok-sosok sudah komplit. Perlambang-perlambang, gambaran-gambaran dari watak, dari karakter, dari sifat, dari budi pekerti, dari akhlak, komplit semua. Ya, kalau seperti yang kayak Pandawa 5 ini turunan daripada dewa, ya mungkin kalau kayak sekarang-sekarang ini semuanya orang-orang yang pintar, mesti kan harus ada turunannya yang pintar juga. Harus ada terah. Terah. Nggak mungkin dia nggak ada terah. Sehingga dia bisa memainkan kayak jimatnya ada Kalimas Sada, ada Kuku Pancanaka, ada Pasopati, ada Nanggala juga. Semua itu dia ada terah. Iya. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang nggak ada terah bisa seperti itu? Yang ada bahasa Cerembai. Adol jerek kulak. Nah, jadi kan begitu. Ya gini, banyak orang yang mengaku pintar, mengaku paranormal, mengaku bisa ini, padahal ini nggak bisa apa-apa. Ya antara si Kianu mau paham, Nah. saya mau menawarnya payu cara mendagangnya. Tapi orang yang mengaku dirinya pintar gini, ada 3 kategori: bodoh, pintar, ngerti, bodoh lagi. Iya. Jadi kalau orang sudah ngerti pasti bodoh. Karena apa? Diam itu emas. Oh iya. Karena udah mengerti semuanya. Ah, Tapi kalau orang pintar pasti banyak omong. iya. Dalam bahasa menterengnya, tong kosong nyaring bunyi. Kan gitu. Belum yang tak cukup. Kan gitu. Nah, jadi dalam kategori ini mereka sudah pintar, sudah dianugerahin, sudah diberi segala-galanya pada saat tadi dari nur atau cahaya. Iya. Pandawa 5 ini tadi. Iya. Ini menjadi perlambang untuk agar kita yang melihat bisa mencontohkan seperti itu. Iya. Minimal dengan cara penyampaiannya dari seni dan budaya dengan bahasa-bahasa yang agak kromo, dengan bahasa-bahasanya ya yang agak menyinggung, tidak di dalam bahasa-bahasa yang orang yang tak paham. Nah, sehingga apa? Kenapa Prabu Pandu
memberikan pangkuan tatanya kepada kakaknya Destarata. Iya. Buta. Berarti kan udah nggak ngelihat mana benar mana tidak benar kan? Semuanya gelap. Berarti ya benar dikatakan yang menyerahkan ini agar dia tidak bisa memihak satu sama lain. Ibarat mungkin Mbah sama kita tuh pernah melihat pengadilan punya patung yang diikat matanya itu biar ngangkat timbangan biar nggak berat sebelah. Masalah kan kayak begitu kira-kira. Agar sama. Agar sama kan? Iya. Benar nggak? Kan buta kan diikat matanya tuh. Setiap kalau datang ke pengadilan pasti lihat itu ada perempuan yang duduk mengangkat timbangan, matanya ditutup. Iya. Jadi biar dia nggak tahu. Jadi 50 benar, 50 salah. Seiring sejalan, tidak berat sebelah. Iya. Nah, mestinya kan harusnya ngelihatnya dari situ titiknya permasalahannya apa? Kedua, agar yang pelaku yang dikatakan hakim yang bisa seperti itu. Iya. Dan juga melihat jalan harus memandang jalan yang lurus. Iya, iya. Ini kan terjadi peperangan antara yang batil maupun dia peperangan antara murka. Ini ceritanya memerangi hawa nafsu, dalam bahasa memperebutkan kerajaannya si Pandu, bukan kerajaannya si Destarata. Iya. Tapi dalam tadi ya, ada yang tersurat, tersirat. Yang tersirat inilah pemaknaan kembali lagi kepada diri sendiri. Iya, iya. Memeranginya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kita akal, cuma memberikan nurani, wah, nggak imbang dunia, udah seperti malaikat. Takbir mulu, takbir mulu. Makanya dikasih akal dan nurani agar seimbang. Allah maksud ya ada nurani, ada akal, alam nurani dan alam akal seimbang. Jadi tidak alam nurani aja, kalau alam nurani aja dia berzikir mulu. Tapi kalau akal doang nanti kayak setan terus. Iya. Jadi seimbang ya kan? Iya, iya. Berarti kan kita makhluk yang paling sempurna. Iya. Berarti diberikan akal. Tapi kadang-kadang ada yang dikasih akal tapi nggak dipergunakan akalnya. Gimana coba Iya. ya? Coba. Iya. Sarang nyongkan wong bodoh. Jane duwe ketengan mending-mending jane, tapi kan orang bisa menggunakan karena sekang bodohnya. Ya. Tapi ya walaupun kita nggak bisa menggunakan, tapi minimal buat warganya sendiri, artinya warganya istri, anak, kan begitu minimal caranya ke sana. Sebelum ya tadi Allah juga berbicara, selamatkanlah dirimu sebelum engkau menyelamatkan orang lain. Dalam bahasa kerennya, seandainya zakat kan wajib, Mbak. Wajib. Tapi kalau saya zakat sesuai dengan yang diperintahkan ukuran bersekian. Saya zakat, besok saya nggak makan, wajib apa enggak? Iya, bisi cara nyong desa. Wong desa hanya naluri. Biasanya ku nutupi kok ngroro pitah itu. Anggora pitah, Abang enggeng gitu. Enggeng. Jangan kene nggo mangan lho, ora mangan. Kadang-kadang anak musimnya itu. Disitulah kita berdosa kepada Allah. Ngapain kamu zakat, sementara kamu sama anak kamu kekurangan. Nah, Memang pada saat kemarin kamu mampu, tapi pada saat hari H kamu nggak mampu, jangan dipaksakan. Allah Maha Tahu. Nah jadi kan di sini yang perkara ini hanya Allah yang mengetahui. Cuman kalau kita di lingkungan, loh dulu ini beli ini mampu ini sekarang jangan nggak mampu ya memang kenyataan. Enggak karena kan ya itu tadi siklus. Iya. Roda berputar. Ya kalau enggak pun zakat kerupuk ya. Tapi dalam nanti ini ya bagus berarti para dalang memainkan wayang-wayang ya.
di sebelah kanan tim yang baik-baik, di sebelah kiri tim yang tidak baik. Ini ada dua tim nih berarti kan dimainkan sebagai contoh di dalam kehidupan. Iya. Ya ini walaupun hanya sekedar sejarah, hanya sedikit lah di dalam agama juga ya banyak juga dijabarkan. Tapi kadang-kadang kan begini, ada orang yang mengerti di dalam bidang agama, tapi ada yang nggak ngerti di bidang wayang. Iya. Tapi ada yang mengerti di bidang wayang, tapi mengerti di agama. Iya. Nah di sini kalau dua-duanya diselaraskan kan seharmoni, Iya. lebih baik. Orang di sana orang koyok-koyokan, orang bacanan intinya. Seperti itu Pak. Makanya kan itu tadi ya penyampaian dalam bahasa akhlak, di dalam bahasa sangat banyak caranya. Iya. Seperti apa. Oke Mbak, ini saya sudah paham lah mengenai sejarah si Pandawa V.